Ambil ini, upahmu karena sudah jadi bumper gratis. Aku tidak suka berhutang pada siapapun, apalagi pada kutu jalanan seperti kamu yang bau. Teriak Elara dengan nada menghina yang menusuk. Arya, yang baru saja menyelamatkan nyawanya, menatap uang yang tergeletak di tanah, lalu perlahan mengangkat pandangannya ke mata Elara. Penghinaan ini akan menjadi benih dari seluruh penyesalan Elara. Halo para penonton Dewa Nara dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa tulis di kolom komentar kalian sedang mendengarkan dari kota mana saja. Sekarang mari kita mulai kisahnya. Langit Jakarta sore itu seolah menahan napas, membiarkan kemacetan bergerak lambat seperti siput. Di tengah lautan besi dan klakson yang tak sabar, sebuah mobil mewah melaju perlahan. Di kursi belakang, duduklah Elara Pramudita, putri tunggal keluarga Pramudita, pemilik jaringan hotel bintang 7 se-Asia Tenggara. Elara adalah definisi kemewahan yang berjalan. Gaun sutra dari desainer Paris, jam tangan bertahtakan berlian, dan aura angkuh yang bahkan bisa tercium dari luar mobilnya. Saat itu, Elara sedang sibuk memotret hidangan makaron mahal untuk diunggah ke feed media sosialnya. Namun, fokusnya buyar. Ia menarik napas kesal, hidungnya mengerut tajam. "Stop!" perintahnya dengan suara dingin kepada sopir. Mobil berhenti mendadak. Elara membuka sedikit kaca jendelanya, lalu menutupnya lagi dengan cepat. "Pak Asep, mobil apa itu di sebelah kita? Kenapa baunya menyengat sekali? Seperti bau minyak bekas." Wajah Elara tampak jijik, seolah bau itu adalah polusi paling mematikan di dunia. Pak Asep, sopir pribadinya yang sudah puluhan tahun mengabdi, hanya bisa menunduk. "Maaf Nona, itu sepertinya mobil bak terbuka, pengantar bahan makanan dari pasar." Elara melirik tajam ke samping. Di mobil bak terbuka yang sudah usang itu, duduklah seorang pria muda, Arya. Pakaiannya sederhana, kaos oblong kusam yang sedikit berminyak, dan celana jeans yang tampak sudah sering dicuci. Di tangannya, Arya memegang sebuah kotak makan siang plastik, isinya nasi dan lauk sederhana. Arya sedang asyik mendengarkan musik sambil makan. Ia tampak lelah, tapi matanya memancarkan ketenangan yang kontras dengan hiruk-pikuk kota. Elara melihat pemandangan itu. Pria itu, mobilnya, bekal makanannya, semuanya adalah representasi dari dunia yang ia anggap rendah dan tak berarti. Tiba-tiba, mata Arya bertemu dengan mata Elara. Bukan tatapan kagum, bukan pula tatapan marah, hanya tatapan singkat tanpa emosi, seperti melihat sebatang pohon di pinggir jalan. Elara merasa harga dirinya tersengat. Ia, yang selalu dipuja dan dikagumi, hanya dilihat seperti itu oleh seorang pria sederhana. Ia cepat-cepat menutup tirai jendela mobilnya. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena jijik dan sedikit terganggu. "Jalankan Pak Asep, saya tidak mau berlama-lama menghirup udara yang sama dengannya," ucap Elara sambil menyemprotkan parfum mahal ke udara mobil. Di sisi lain, Arya hanya tersenyum tipis, meneruskan suapan nasi terakhirnya, dan melaju perlahan dengan mobil baknya. Ia bahkan tidak menyadari betapa mahalnya mobil di sebelahnya, apalagi tahu bahwa ia baru saja membuat seorang putri mahkota merasa terhina hanya karena keberadaannya. Elara tiba di lantai teratas gedung Pramudita. Begitu pintu lift terbuka, ia disambut oleh marmer mengkilap dan lampu kristal yang memantulkan sinarnya. Ini adalah kantor ayahnya, tempat semua kekayaan keluarga dikendalikan dan tempat di mana ia diharapkan akan mengambil alih tahta. Ayah Elara, Bapak Wira, menyambutnya dengan senyum bisnis yang kaku. "Elara, kamu datang tepat waktu. Kita harus meninjau proyek baru di puncak. Jaringan Hotel Emerald harus berdiri tegak sebelum akhir kuartal," katanya sambil menunjuk peta digital di dinding. Elara mengangguk, mencoba terlihat tertarik. Sejak lulus kuliah dengan predikat terbaik, hidupnya sudah dipetakan, rapat, gala dinner, dan proyek konstruksi. Ia hidup dalam sangkar emas, terikat pada tanggung jawab yang tak pernah ia minta. "Ayah,
Potong Elara tiba-tiba. Apakah ayah tidak pernah merasa bosan? Semua ini, uang, kekuasaan, brand kita, apakah ini saja yang ada? Bapak Wira meletakkan pena mahalnya. Ia memandang putrinya dengan tatapan bingung yang dianggap Elara sebagai tanda ketidakmengertian. Elara, kamu ini bicara apa? Kebosanan adalah kemewahan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak punya ambisi. Kita punya segalanya, apalagi yang kamu cari? Apakah kamu lupa social standing kita? Kamu harus menjaga citra itu. Kata-kata ayahnya bagai kunci yang mengunci kembali hati Elara. Social standing, ya, ia selalu harus menjaga citra. Citra sombong, citra sempurna, citra tak tersentuh. Malam harinya, Elara pergi ke sebuah kafe eksklusif. Di sana, ia bertemu dengan sahabatnya, Bianca, seorang influencer gaya hidup. Astaga, Elara, kenapa wajahmu murung begitu? Kamu seperti baru saja berpapasan dengan hama, ledek Bianca sambil menyesap koktail mahalnya. Elara menceritakan pertemuannya dengan Arya di kemacetan tanpa menyebut nama pria itu, hanya menyebutnya sebagai objek bau. Ya ampun darling, lupakan saja. Mereka memang ada di mana-mana. Mereka adalah pemandangan yang harus kita abaikan. Itu bagian dari hidup di kota besar. Ujar Bianca santai, seolah membicarakan serangga. Dunia mereka dan dunia kita itu dua kutub yang tak akan pernah bertemu. Mendengar penegasan Bianca, hati Elara justru terasa kosong. Bukannya lega, ia malah merasa semakin jauh dari rasa nyaman. Ia tahu Bianca benar secara sosial, tapi entah mengapa mata tenang si pria lusuh tadi sore terus terbayang. Mata yang sama sekali tidak menunjukkan rasa iri atau kekaguman, hanya ketenangan orang yang benar-benar puas dengan kehidupannya yang sederhana. Aku akan mengurus pembangunan hotel di puncak sendiri. Aku akan pergi besok. Putus Elara tiba-tiba. Ia memutuskan untuk kabur, meski hanya sebentar dari bayang-bayang kantor ayahnya. Di lain tempat, Arya baru saja selesai mengantar pesanan terakhirnya di sebuah warung makan pinggir jalan. Ia membersihkan tangannya yang berminyak dengan kain lap lusuh. Ia menghitung uang hariannya dengan senyum puas. Penghasilannya hari ini cukup untuk membayar uang kuliah adiknya dan membeli obat untuk ibunya. Saat ia menyalakan mesin mobil baknya yang rewel, ia melihat poster besar di sudut jalan. Poster itu memajang wajah Elara Pramudita, putri mahkota properti dengan senyum anggun dan dikelilingi berlian. Arya menatap poster itu sekilas, lalu mengeleng pelan. Dunia yang jauh, gumamnya pelan, lalu tertawa kecil. Baginya, kehidupan seperti itu sama asingnya dengan fiksi ilmiah. Ia lebih memilih kenyataan kerasnya, di mana setiap keringat dibayar tunai dengan kepuasan. Keesokan paginya, Elara sudah berada di dalam mobil sport mewahnya, melaju menuju kawasan puncak, tempat proyek Hotel Emerald akan dibangun. Ia memilih mengemudi sendiri, meninggalkan Pak Asep di rumah, sebuah keputusan yang didorong oleh keinginan sesaat untuk merasakan kebebasan. Namun, kebebasan itu segera berubah menjadi kecanggungan. Mobil Elara yang didesain untuk jalanan mulus perkotaan mulai kesulitan menaklukkan tanjakan curam dan berkelok-kelok menuju lokasi konstruksi yang masih terpencil. Elara memegang kemudi dengan tegang. Ia terbiasa dengan karpet merah dan lantai penthouse, bukan jalanan yang berbatu dan berdebu ini. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, sebagian karena jalanan yang menantang, sebagian lagi karena ia merasa sangat tidak nyaman berada di lingkungan yang asing dan kasar. Astaga, kenapa jalannya seperti ini? Apakah ayah pikir ini sirkuit off-road? Gerutunya sambil mencoba menyeimbangkan mobil. Tiba-tiba, saat melewati tikungan tajam yang menanjak, mobil sport Elara kehilangan traksi. Roda mobilnya selip di atas kerikil lepas. Alarm mobil berbunyi nyaring. Elara panik, ia berusaha menginjak rem, tetapi mobilnya justru mulai bergerak mundur perlahan, tapi pasti ke arah jurang kecil di sisi jalan. Jantungnya mencelos. Ini adalah jenis bahaya yang tidak pernah ia bayangkan. Tidak ada pelayan, tidak ada asisten, tidak ada pengawal yang siap menolongnya.
Saat kepanikan mencapai puncaknya, sebuah suara mesin tua yang dikenalnya terdengar. Brrrr. Suara itu diikuti dengan bunyi decitan rem yang dipaksakan. Dari arah belakang, sebuah mobil bak terbuka yang kusam tiba-tiba muncul. Pengemudinya sigap. Ia memposisikan mobilnya dengan sangat ahli, persis di belakang mobil Elara, memberikan sedikit dorongan bumper tanpa merusak, hanya untuk menghentikan luncuran mundur mobil mewah itu. Elara, yang masih gemetar, perlahan menoleh ke belakang. Jendela mobil bak itu diturunkan. Di sana, wajah yang familiar terlihat jelas. Wajah yang ia anggap kutu jalanan dengan bau minyak bekas. Arya turun dari mobil baknya, berjalan tenang menghampiri jendela mobil Elara. Pakaiannya sama kusamnya, tapi ekspresinya serius dan fokus. "Nona, jangan panik. Mobil Anda overheat dan kehilangan daya. Putar setir Anda perlahan ke kanan. Saya akan coba dorong mobil Anda sampai di tempat yang lebih rata," ujar Arya dengan suara dalam, memberikan instruksi tanpa basa-basi. Elara seharusnya berterima kasih, tapi rasa malu dan arogansinya lebih besar dari rasa takutnya. Ia baru saja diselamatkan oleh pria yang ia hina dalam hati. "Kau? Kenapa kau ada di sini?" tanya Elara dengan nada dingin, mencoba menutupi kegugupannya. Arya mengabaikan pertanyaan itu. Ia mengulurkan tangan ke arah Elara. Tangan yang kasar, penuh bekas kerja keras. "Waktu kita tidak banyak, Nona. Keluar dari mobil. Biarkan saya yang urus. Jika Anda tidak mau, saya akan pergi, dan mobil Anda mungkin akan terus merosot," kata Arya tegas. Elara mendengus jijik. Namun ia tahu ia tidak punya pilihan. Dengan enggan, ia membuka pintu. Kakinya yang mengenakan sepatu hak tinggi stiletto nyaris terpeleset di tanah. Arya dengan cepat membuka kap mesin mobil Elara. Ia memeriksanya, lalu menutupnya. "Mesinnya harus istirahat. Kita harus menepikan mobil ini ke pos terdekat. Itu ada di ujung tanjakan." Tanpa menunggu persetujuan Elara, Arya segera menyalakan mobil baknya. Ia mengikat tali derek yang memang selalu ia bawa di mobilnya ke bagian depan mobil Elara. Elara hanya bisa berdiri terpaku di sisi jalan, menyaksikan pria miskin yang ia anggap tak selevel dengannya, kini menjadi satu-satunya penyelamat yang ia miliki. Dengan terpaksa, Elara naik ke kursi penumpang mobil bak Arya. Mobil mewah Elara ditarik perlahan menuju sebuah pos keamanan tua milik perkebunan teh yang terletak tak jauh dari sana. Perjalanan singkat itu terasa seperti berabad-abad bagi Elara. Ia harus menahan aroma minyak, debu, dan bau tanah yang menempel di mobil Arya. "Kenapa kau tidak pakai glove saat memegang mobilku tadi?" tanya Elara, suaranya dipenuhi ketidaknyamanan. Ia memperhatikan noda minyak tipis di dashboard mobilnya sendiri. Arya, yang fokus menyetir, menoleh sekilas dengan ekspresi datar. "Maaf Nona, saya lupa bawa perlengkapan servis lengkap. Lagi pula, mobil Anda memang harus segera dicuci, jadi sedikit kotor dari tangan saya tidak akan membuatnya lebih buruk." Ucapan Arya yang tenang namun menusuk itu membuat Elara semakin kesal. Ia terbiasa disanjung, bukan dikritik. Setibanya di pos keamanan, Arya melepaskan tali derek. Ia menyuruh Elara menunggu sebentar, sementara ia berbicara dengan petugas keamanan, menjelaskan kondisi mobil Elara. Elara berdiri di luar mobil bak Arya, mencoba menghindari kotoran di tanah. Ia mengeluarkan ponsel mahal miliknya dan mencoba menghubungi montir langganan dari kota, namun sinyal di daerah puncak itu sangat lemah. Frustrasi Elara memuncak. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, muncul 3 orang pria berjas rapi, yaitu Farel, manajer proyek Hotel Emerald, dan 2 bawahannya. Mereka sudah menunggu Elara di lokasi proyek. Farel terkejut melihat pemandangan itu. Putri mahkota Pramudita, yang biasanya tiba dengan iring-iringan pengawal, kini berdiri di samping mobil bak reot dan ditemani seorang pria berpakaian kusam. "Nona Elara, astaga, apa yang terjadi? Kenapa Anda bisa di sini? Dan siapa pria ini?" tanya Farel dengan nada terkejut yang jelas mengandung penghakiman. Elara merasa seperti disambar petir. Inilah saatnya saat ia harus mengembalikan social standingnya di depan bawahannya.
Ia tidak boleh terlihat lemah, apalagi terlihat berhutang budi pada Arya. Arya, yang baru saja selesai berbicara dengan petugas, menghampiri mereka. Mobil Nona Elara mogok karena overheat. Saya menolongnya menepi, jelas Arya dengan sopan dan singkat kepada Farel. Elara mengambil nafas dalam-dalam, menatap Arya dari ujung rambut sampai ujung kaki, seolah menilainya sebagai benda mati yang menjijikkan. Farel, dia bukan siapa-siapa, dia hanya seorang pekerja yang kebetulan lewat, ujar Elara dengan suara lantang dan meremehkan, matanya tetap tertuju pada Arya. Lalu, di hadapan Farel dan dua bawahannya, Elarel narik dompet mewahnya. Ia mengambil 2 lembar uang ratusan ribu, lalu melemparkannya ke tanah tepat di depan sepatu kusam Arya. Ambil ini, upahmu karena sudah jadi bumper gratis. Aku tidak suka berhutang pada siapapun, apalagi pada kutu jalanan yang baunya mengganggu, teriak Elara dengan nada menghina yang menusuk. Semua orang terdiam. Farel dan bawahannya menahan napas, terkejut dengan kekejaman Elara. Arya, yang baru saja menyelamatkan nyawa Elara, menatap uang yang tergeletak di tanah, lalu perlahan mengangkat pandangannya ke mata Elara. Di mata Arya, tidak ada marah, hanya ada kekecewaan yang sangat dalam dan kesedihan yang tak terkatakan. Arya tidak mengambil uang itu, ia hanya menggeleng pelan. Nona, saya menolong karena saya manusia. Saya tidak berharap imbalan, apalagi uang yang dilempar seperti ini. Ambil kembali uang Anda, kata Arya dengan tenang. Tetapi, ketenangan itu justru terasa lebih mengintimidasi daripada amarah. Ia berbalik, berjalan kembali ke mobil baknya, meninggalkan uang itu tergeletak di tanah. Perkataan Arya, yang lembut namun mengandung martabat tinggi, membuat hati Elara bergetar. Tapi arogansinya menolak mengakuinya. Ia hanya melihat Arya menyalakan mesin mobil tuanya dan melaju pergi, meninggalkan debu dan keheningan yang memalukan. Elara menatap uang ratusan ribuan yang tergeletak di tanah, lalu ke debu yang mengepul seiring perginya mobil Mbak Arya. Ia merasa bingung. Kenapa pria miskin itu menolak uang yang seharusnya bisa membantu kebutuhannya? Farel, manajer proyek, segera menghampiri Elara dengan wajah prihatin dan sedikit ingin tahu. Nona Elara, tidak perlu memikirkan pria itu. Mobil Anda akan kami urus. Bagaimana kalau kita langsung saja ke lokasi untuk meninjau proyek? Tunggu, potong Elara. Ia membungkuk, mengambil kembali uangnya dengan gerakan cepat dan menyimpannya ke dalam tas. Siapa nama pria itu, Farel, dan apa yang dia lakukan di sini? Farel terlihat berpikir keras. Sepertinya saya pernah melihatnya. Dia, Arya kalau tidak salah. Dia bukan pekerja proyek kita, Nona. Setahu saya, dia adalah salah satu mahasiswa yang bekerja serabutan sebagai pengantar barang-barang perkebunan seperti pupuk atau hasil panen kecil. Dia juga sering mengantar makanan untuk buruh tani di sekitar sini. Dia cukup terkenal di kalangan masyarakat lokal karena ketekunannya. Elara mencatat kata-kata itu, mahasiswa, bekerja serabutan, pengantar barang, tekun. Ia mencoba mencocokkan informasi itu dengan bayangan kutu jalanan yang ia ciptakan. Tidak cocok. Sementara itu, Farel mulai menjelaskan detail proyek, mencoba mengalihkan perhatian Elara. Mereka berjalan kaki menuju lokasi tak jauh dari pos keamanan. Di lokasi, Elara dipaksa untuk berinteraksi dengan lingkungan yang sangat jauh dari kemewahannya. Bau tanah basah, suara bising mesin, dan tatapan penuh hormat, namun takut dari para pekerja. Saat Farel sedang membicarakan blueprint, Elara melihat sekelompok pekerja sedang beristirahat. Tiba-tiba, ia melihat Arya kembali. Arya tidak datang untuk Elara. Ia datang dengan mobil baknya, membawa tumpukan kotak berisi nasi bungkus dan air mineral. Ia memarkir mobilnya di bawah pohon rindang, lalu membagikan bekal-bekal itu kepada para pekerja kebun dan buruh bangunan yang sedang istirahat. Elara menyaksikan Arya dari kejauhan. Wajah Arya terlihat ramah, sesekali ia tertawa dan bertukar sapa dengan para pekerja. Ia tidak terlihat seperti pria yang baru saja dihina dan disakiti. Ia terlihat bahagia, tulus, dan dihargai oleh lingkungannya.
Tiba-tiba, seorang buruh tani tua mendekati Arya dan menyerahkan sesuatu. Itu adalah sebuah kotak kardus kecil yang terbuka. Di dalamnya, ada beberapa gambar sketsa bangunan yang ditumpuk rapi. Arya, sketsa resort yang kamu buat ini sangat bagus. Lihat ini, Nona, panggil buruh tua itu kepada Elara. Tanpa menyadari, Elara adalah Nona yang jauh lebih kaya. Arya ini berbakat sekali. Dia mengambil jurusan arsitektur dan bercita-cita membangun resort impian di sini, menggunakan bahan-bahan alam lokal. Sayang, dia harus bekerja keras untuk biaya kuliahnya. Buruh tua itu lalu kembali ke Arya. Arya tersenyum malu, lalu dengan cepat menyembunyikan kotak sketsanya di bawah jok mobil baknya. Ia tidak mau dipuji berlebihan. Mendengar itu, Elara tertegun. Pria yang ia panggil kutu jalanan ternyata adalah seorang calon arsitek dengan mimpi yang jelas, dan bahkan berbakat membuat desain resort. Jauh dari gambaran pengangguran tak berguna yang ia ciptakan di benarnya. Rasa malu yang menusuk mulai merayap di hati Elara. Ia telah melemparkan uang kepada seorang pemuda yang memiliki martabat dan mimpi yang jauh lebih besar dari uang ratusan ribu miliknya. Harga diri Arya yang dipertahankannya dengan menolak uang itu kini terlihat lebih mahal daripada semua berlian yang ia kenakan. Elara memalingkan wajahnya. Proyek Emerald, blueprint di tangan Farel, semua kemewahan yang ia wakili, tiba-tiba terasa kosong dan dangkal dibandingkan dengan kepuasan tulus yang ia lihat di wajah Arya. Farel, sepertinya saya harus kembali ke kota. Ada hal mendesak yang harus saya urus. Putus Elara mendadak, tidak tahan lagi berada di tempat itu. Ia harus lari dari rasa malu yang menusuk. Elara bergegas kembali ke pos keamanan tua, di mana mobilnya masih terparkir. Farel yang panik mencoba mengatur derek dari kota, tetapi Elara menolak menunggu. Tidak perlu, Farel, aku akan mencari taksi atau tumpangan apapun untuk turun. Aku harus segera pergi, ucap Elara. Saat Elara hendak melangkahkan kaki di jalan setapak, langit yang sejak tadi mendung tiba-tiba pecah. Hujan deras turun tanpa ampun, mengguyur daerah puncak dalam sekejap. Elara, yang mengenakan gaun tipis dan sepatu hak tinggi, langsung basah kuyup. Ia berlari panik mencari tempat berteduh, tetapi ia terlalu jauh dari pos. Ia hanya bisa menempelkan diri di bawah pohon pinus yang rantingnya tidak mampu menahan volume air. Angin dingin menusuk kulitnya, gaun sutanya yang mahal kini menempel tidak nyaman di tubuhnya. Ia menggigil hebat. Farel dan yang lain sudah berlari kembali ke mobil mereka, terpisah oleh jarak dan hujan yang sangat lebat. Elara sendirian, kedinginan dan sangat rentan. Tiba-tiba, dari arah belakangnya, sebuah mobil bak berhenti. Arya. Ia baru saja hendak pergi, tetapi melihat Elara basah kuyup dan gemetaran, terpaksa ia membatalkan niatnya. Ia membuka pintu mobilnya, lalu menghampiri Elara di bawah guyuran hujan, tanpa peduli ia juga akan basah. "Nona, jangan berdiri di situ, Anda bisa hipotermia," teriak Arya di tengah suara hujan yang bising. Elara hanya bisa menatapnya, kesombongannya seolah hanyut terbawa air hujan. Ia terlalu kedinginan dan ketakutan untuk menolak. "Naiklah, saya antar Anda turun ke kota. Tidak ada taksi yang akan naik dalam cuaca seperti ini," perintah Arya. Kali ini, Elara menurut tanpa protes. Ia melompat ke kursi penumpang mobil bak Arya yang kini terasa lebih dingin dan bau tanah. Namun, saat ia masuk, Arya melepas jaketnya, jaket jeans lusuh yang penuh dengan bau keringat, tanah, dan sedikit minyak. "Pakai ini," ujar Arya, melempar jaket itu ke pangkuan Elara. "Anda bisa sakit." Elara menatap jaket itu. Itu adalah pakaian yang ia anggap hina, simbol dari dunia yang ia jauhi. Namun, rasa dingin yang menusuk memaksa Elara untuk meraih jaket itu dan melingkupkannya ke bahunya yang basah. Jaket itu besar, hangat, dan berbau manusia yang bekerja keras. Bau yang kontras dengan parfum mahalnya, namun anehnya terasa menenangkan. Mereka berdua diam di dalam mobil, hanya ditemani suara deras hujan yang memukul atap mobil bak. Setelah beberapa menit, Elara akhirnya memecah keheningan. Suaranya terdengar serak karena dingin dan sedikit rasa bersalah. "Tadi, uang itu," ucap Elara pelan, matanya menatap hujan di kaca depan. "Aku minta maaf, aku tidak bermaksud." Arya menyalakan mesin mobil.
Ia tidak melihat ke arah Elara. "Lupakan saja, Nona. Saya sudah terbiasa dengan pandangan orang seperti Anda. Yang penting sekarang Anda selamat," jawab Arya singkat. Nadanya tidak marah, tapi juga tidak ramah. Ada batas yang tegas ia buat antara dirinya dan Elara. Mobil bak itu mulai bergerak menembus hujan lebat. Di tengah keheningan, Elara tiba-tiba merasakan sesuatu di saku jaket yang ia pakai. Ia merogohnya. Itu adalah selembar foto. Foto Arya tersenyum lebar bersama seorang wanita paruh baya yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit, tetapi tetap tersenyum bahagia. Elara menyadari bahwa ketenangan dan martabat Arya bukan berasal dari uang, melainkan dari tanggung jawab dan cinta yang ia miliki terhadap keluarganya. Memegang foto itu, Elara merasakan sengatan rasa bersalah yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak hanya menghina seorang mahasiswa miskin, ia menghina harga diri seorang anak berbakti. Arya mengantar Elara sampai ke gerbang jalan utama menuju perkotaan, di mana sinyal ponsel akhirnya muncul. Elara mengembalikan jaket itu, tapi tidak mengatakan apa-apa tentang foto yang dilihatnya. Ia hanya menatap Arya dengan tatapan yang lebih lembut, tanpa kesombongan. "Terima kasih," bisik Elara, nadanya tulus. Tidak ada lagi nada dingin dari putri konglomerat. Arya mengangguk singkat. "Hati-hati, Nona, semoga montir Anda segera datang." Ia berbalik, bersiap untuk pergi. "Tunggu," panggil Elara. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu, tetapi ia juga tidak mau terang-terangan mengakui kesalahannya. Harga dirinya masih tersisa sedikit. Aku akan mengganti biaya perbaikan mobilmu, dan juga ganti rugi karena sudah kotor." Elara mencoba menawarkan uang lagi, kali ini dengan tangan terbuka, tidak dilempar. Arya tersenyum tipis, senyum yang mengandung ironi. "Saya sudah bilang, Nona, saya tidak mencari imbalan. Mobil saya biasa kotor. Itu memang alat kerja saya. Uang Anda lebih baik disimpan." Arya melaju pergi, meninggalkan Elara yang terpaku. Ia menatap kepergian mobil bak itu sampai menghilang. Malam harinya, kembali di kamar mewahnya, Elara tidak bisa tidur. Kekosongan dan kebosanan yang ia rasakan selama ini tiba-tiba terisi oleh satu hal, rasa bersalah. Ia merasa kotor, bukan karena bau minyak bekas, melainkan karena keangkuhannya. "Aku harus bertemu dengannya lagi. Aku harus minta maaf yang benar, bukan dengan uang yang dilempar," gumam Elara pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Elara melakukan hal yang tidak pernah ia lakukan. Ia melakukan investigasi rahasia. Elara menyuruh asisten pribadinya untuk mencari tahu di mana lokasi proyek arsitektur di Puncak, kampus tempat Arya kuliah, dan bahkan jika mungkin alamat rumah sakit atau rumah Arya, hanya berdasarkan nama, Arya pengantar barang Puncak, dan sketsa bangunan yang diceritakan oleh buruh tani. Tentu saja, hal ini jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Dunia Arya tidak memiliki database mewah. Ia tidak terdaftar di majalah Sosialita atau daftar tamu Galaginar. Elara menghabiskan waktu seharian di kamarnya yang biasanya ia gunakan untuk meeting virtual dan live update media sosial hanya untuk menggali informasi. Ia menyadari betapa sempitnya pengetahuannya tentang dunia nyata. Akhirnya, dengan menggunakan koneksi ayahnya secara diam-diam ke Fakultas Arsitektur, Elara berhasil mendapatkan informasi. Arya adalah mahasiswa penerima beasiswa penuh yang tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di daerah pinggiran kota dekat pasar induk tempat ia mengambil barang. Elara menatap alamat itu, jauh dari kemewahan, dekat dengan kesibukan pekerja keras. Saat malam tiba, Elara membuat keputusan gila. Ia mengenakan pakaian kasual paling sederhana yang ia miliki, kaos longgar, jeans tua, dan topi baseball. Ia meninggalkan handphone mahalnya di rumah dan hanya membawa dompet tipis berisi uang tunai. Ia menyelinap keluar tanpa sepengetahuan ayahnya. Tujuannya satu, menemukan kontrakan Arya dan meminta maaf secara pribadi. Elara menaiki taksi online menuju alamat kontrakan itu. Setiap meter yang ditempuh terasa seperti ia melintasi batas negara. Saat taksi berhenti,
Ia melihat sebuah gang sempit yang ramai dengan kehidupan. Suara orang tertawa, bau masakan, dan sepeda motor yang terparkir rapat. Ia melihat sebuah pelang kecil. Disitulah Arya tinggal. Elara melangkah hati-hati memasuki gang yang padat itu. Ia merasa seperti alien yang baru mendarat. Ia harus menyingkir setiap kali sepeda motor melintas dan menghindari tali jemuran yang tergantung rendah. Langkah kakinya berhenti di depan sebuah kontrakan kayu sederhana. Di teras depan, di bawah cahaya lampu neon yang berkedip, ia melihat Arya. Arya tidak sedang beristirahat. Ia jongkok di samping mobil baknya yang kap mesinnya terbuka lebar. Tangan dan wajahnya kotor oleh oli. Ia tampak frustrasi sambil memegang kunci pas, sesekali mengusap peluh di dahinya. Elara berdiri di ambang gerbang, jaket hoodie menutupi hampir setengah wajahnya. Ia menarik napas. "Arya," panggil Elara pelan, suaranya sedikit gemetar. Arya tersentak. Ia menoleh. Matanya membulat. Ia melihat seorang wanita muda berpakaian sangat biasa, tetapi ia segera mengenali siluet wajah di balik tapi itu. Meskipun pakaiannya lusuh, aura mahal Elara tetap tidak bisa hilang sepenuhnya. "Nona Elara, apa yang Anda lakukan di sini? Bagaimana Anda tahu tempat ini?" tanya Arya. Nada suaranya tegas, seolah ia sedang menjaga wilayahnya dari penyusup. Elara merasa harga dirinya kembali terinjak, tetapi kali ini bukan karena arogansi orang lain, melainkan karena perbuatannya sendiri. Aku ingin minta maaf," kata Elara hampir berbisik. "Maaf karena kata-kata bodohku di puncak. Aku tidak tahu apa yang merasukiku. Aku tidak bermaksud serius." Arya berdiri tegak. Ia membersihkan tangannya ke kain lap bekas. Tatapannya masih dingin. "Permintaan maaf Anda saya terima, Nona. Sekarang Anda sudah melakukannya. Anda bisa kembali ke dunia Anda," kata Arya, lalu kembali membungkuk, berkutat dengan mesin mobilnya. Penolakan halus Arya justru membuat Elara semakin bersalah. "Aku serius, Arya, dan aku juga tahu kau seorang mahasiswa arsitektur. Aku melihat sketsamu," tambah Elara cepat. Mendengar tentang sketsanya, Arya berhenti. Ia menoleh perlahan ke arah Elara, sedikit terkejut. "Apapun yang Anda tahu tentang saya, itu bukan urusan Anda. Dan itu tidak ada hubungannya dengan permintaan maaf Anda." Arya mencoba menyalakan mesin mobilnya. Kreng, kreng, mesinnya hanya mengeluarkan bunyi menyakitkan, lalu mati. Arya menghela nafas panjang. Ia tampak putus asa. "Ada masalah apa?" tanya Elara. "Suku cadang, igniter mobil ini jebol. Kalau besok pagi tidak bisa jalan, aku tidak bisa mengantar pesanan beras ke panti asuhan, dan aku akan terlambat ke kampus untuk ujian penting," jelas Arya dengan nada tertekan. Tak peduli lagi Elara mendengarnya atau tidak. "Kenapa tidak beli sekarang? Ini suku cadang mobil tua. Hanya ada di satu bengkel khusus di daerah Pasar Senen yang baru buka lagi tengah malam. Aku tidak punya waktu, dan uangku hanya cukup untuk bayar suku cadang, bukan taksi bolak-balik," jawab Arya. Tiba-tiba mata Elara bersinar. Insting bisnisnya muncul. Saat ia mencari lokasi proyek hotel, ia sering melewati area industri di kota. Ia ingat betul, ada satu bengkel besar yang ayahnya pernah ajak kunjungi. "Aku tahu bengkelnya," seru Elara spontan. "Bengkel bintang baja di dekat flyover itu. Mereka buka 24 jam untuk kendaraan berat. Mereka pasti punya cadangannya, dan lokasinya lebih dekat dari sini." Arya menatap Elara dengan skeptis. "Anda tahu tentang bengkel suku cadang? Itu mustahil, Nona. Aku serius, aku bisa mengantar. Ayo." Tanpa menunggu persetujuan Arya, Elara meraih pergelangan tangan Arya yang berminyak, membuatnya sedikit terkejut dengan sentuhan itu dan menariknya. "Aku tahu kau tidak mau menerima uangku, jadi terima bantuanku. Ini cara terbaik untuk menebus kesalahanku sebagai sesama manusia yang tahu jalan pintas," tantang Elara, matanya penuh tekad. Arya menimbang-nimbang. Ia benar-benar kepepet. Bantuan Elara, meskipun datang dari putri mahkota yang ia benci arogansinya, adalah satu-satunya solusi cepat. "Baik," kata Arya akhirnya menyerah. "Tapi jangan harap aku bersikap ramah hanya karena ini.
Mereka berdua lalu berlari keluar gang, mencari taksi di jalan utama. Malam itu, di tengah kota yang ramai, putri konglomerat dan pria miskin arsitek terpaksa menjadi satu tim demi sebuah suku cadang mobil tua. Di dalam taksi, suasana canggung menyelimuti mereka. Elara duduk tegap, sementara Arya hanya diam sambil terus memegang kunci pasnya. Jaket hoodie Elara yang sederhana tampak kontras dengan anting berlian kecil yang masih ia kenakan. Elara memecah keheningan. "Kau bilang kau harus mengantar beras ke panti asuhan besok pagi. Itu pekerjaanmu juga." "Bukan pekerjaan," jawab Arya singkat. "Itu janji. Panti asuhan kasih bunda di ujung Tota. Mereka mengandalkan pasokan dari petani puncak yang kukenal. Jika mobilku mogok, mereka akan kelaparan besok pagi." Mendengar kata kelaparan, hati Elara mencelos. Ia yang selalu menganggap makanan sebagai seni mahal di restoran mewah, kini mendengar makanan adalah masalah hidup mati bagi sebagian orang. "Kau sepeduli itu pada orang lain?" tanya Elara pelan. Arya menghela napas. "Nona, aku dibesarkan di sini, di lingkungan yang saling membantu. Aku tahu rasanya tidak punya apa-apa. Lagi pula, panti asuhan itu yang merawat ibuku saat beliau sakit parah dulu. Aku berhutang budi," jelas Arya, nadanya melunak. Elara teringat foto di saku jaket Arya. Ia melihat ketulusan yang murni, jauh dari motivasi bisnis atau pencitraan yang biasa ia temui di dunianya. Tak lama, mereka tiba di bengkel Bintang Baja. Suasana bengkel itu bising, penuh dengan mesin-mesin besar dan bau solar yang kuat. Elara dengan sigap dan percaya diri langsung berbicara kepada kepala mekanik. Berkat nama belakangnya yang terkenal di dunia bisnis dan sedikit tip yang mahal, suku cadang langka yang dicari Arya segera ditemukan. Arya terkejut melihat betapa mudahnya Elara bernegosiasi dan menyelesaikan masalah yang sudah membuatnya pusing selama berjam-jam. "Kenapa kau tahu tempat ini?" tanya Arya sambil memegang suku cadang yang ia butuhkan. "Ayahku pernah membawaku ke sini saat kami membeli fleet truck untuk proyek properti pertama kami. Aku tidak tahu banyak soal mesin, tapi aku tahu siapa yang punya barang yang dibutuhkan," jawab Elara. Senyum kecil muncul di wajahnya. Saat mereka menunggu taksi untuk kembali, Elara menatap Arya yang sedang memegang kantong suku cadang. "Arya," panggil Elara, kali ini ia menatap lurus ke mata Arya. "Aku benar-benar minta maaf atas apa yang kukatakan. Aku tidak bahagia. Kekayaan ini, status ini membuatku takut. Dan saat aku melihatmu di puncak, aku merasa terancam dengan ketenangan dan kepuasan yang kau miliki. Aku menghinamu karena aku iri pada dirimu yang asli." Pengakuan itu keluar dengan jujur dan pahit. Pengakuan itu adalah titik balik emosional bagi Elara. Arya menatap Elara lama, ekspresinya sulit ditebak. Ia melihat air mata yang berkaca-kaca di mata putri konglomerat itu. Ia melihat kerapuhan yang tersembunyi di balik arogansi. "Aku tidak bisa membayangkan hidupmu, Nona, tapi ketenangan yang kau lihat itu dibayar dengan keringat dan perjuangan setiap hari. Aku tidak punya pilihan selain tenang." "Itu yang membuatku bertahan," ujar Arya. Arya lalu melakukan hal yang sangat tidak terduga. Ia mengulurkan tangannya yang kotor oleh oli. "Nama saya Arya Wijaya, mahasiswa arsitektur, pekerja serabutan, dan sekarang mitra mencari suku cadang," kata Arya, suaranya sedikit bercanda. Elara tersenyum, senyum tulus pertama yang ia tunjukkan. Ia membalas jabatan tangan Arya. "Elara Pramudita, putri konglomerat, sosialite yang canggung, dan sekarang teman barumu," jawab Elara. Di bawah lampu jalan yang redup, di samping tumpukan ban bekas, dua dunia yang sangat berbeda akhirnya bersepakat untuk berinteraksi sebagai manusia, bukan sebagai simbol status sosial. Mereka kembali ke kontrakan Arya sebelum subuh. Arya langsung bekerja memasang suku cadang baru itu dengan cekatan. Elara hanya duduk di kursi kayu, menyaksikan Arya bekerja di tengah heningnya dini hari. Melihat ketekunan Arya, Elara merasa terinspirasi sekaligus malu dengan dirinya sendiri yang selama ini hanya mengurus hal-hal dangkal.
Setelah mobil bak itu hidup kembali dengan suara mesin yang nyaring dan sehat, Arya menoleh pada Arya. "Terima kasih Elara, kau menyelamatkan banyak orang besok pagi," ucap Arya tulus. "Sama-sama Arya, anggap saja ini angsuran pertamaku untuk menebus kata-kata kasarku," balas Elara tersenyum kecil. Elara lalu meminta taksi dan kembali ke rumahnya yang mewah, tepat saat matahari mulai terbit. Ia menyelinap kembali ke kamar, perasaannya bercampur aduk. Lelah, dingin, tetapi di dalam hatinya terasa hangat. Keesokan harinya, Elara kembali ke kantor ayahnya. Ia kembali mengenakan pakaian high fashion dan topeng keangkuhannya. Namun ada yang berbeda. Elara menjadi lebih fokus pada pekerjaan. Ia mulai menganalisis blueprint Hotel Emerald, tetapi kini ia melihatnya dengan mata yang berbeda. Ia ingat sketsa resort Arya yang diceritakan buruh tani. Desain Arya menggunakan bahan alam, kearifan lokal, dan fokus pada keberlanjutan. Sementara desain Hotel Emerald yang sudah ada terlihat kaku, beton, dan terlalu modern, seolah ingin mendominasi alam puncak, bukan menyatu dengannya. Saat rapat dengan Farel, manajer proyek, Elara tiba-tiba mengajukan keberatan. "Farel, desain ini terlalu dingin dan memaksa. Kita harus merevisi konsepnya. Kita butuh sentuhan yang lebih organik dan ramah lingkungan," putus Elara, membuat semua staf terkejut. Elara yang biasanya acuh tak acuh, kini kritis pada detail desain. Farel bingung, "Tapi Nona, ini desain yang sudah disetujui investor." "Aku akan bicara dengan ayah. Pokoknya, aku ingin ada alternatif desain yang fokus pada pembangunan berkelanjutan. Aku ingin arsitektur yang jujur, bukan hanya pamer kemewahan," tegas Elara. Malam harinya, Elara mengambil keputusan berani. Ia menghubungi Arya melalui pesan singkat yang ia dapatkan dari asistennya atas nama urusan bisnis. "Arya, aku punya tawaran yang serius, bukan uang. Aku butuh jasamu." Arya membalas dengan curiga, "Jasa apa?" "Aku butuh sketsa desainmu yang jujur. Aku ingin kau membuat desain alternatif untuk Hotel Emerald. Desain yang kau impikan, yang ramah lingkungan, yang menonjolkan kearifan lokal. Aku akan tunjukkan sketsamu pada ayahku." Arya terkejut, sketsanya di proyek konglomerat yang menolaknya. "Aku tidak punya pengalaman, Elara, dan aku tidak mau berurusan dengan permainan orang kaya," balas Arya. "Aku janji, ini bukan permainan. Aku hanya ingin membuktikan padaku dan ayahku bahwa ada desain yang lebih jujur dari semua kemewahan ini. Jika kau berhasil, aku akan mendapatkan semua data dan koneksi yang kau butuhkan untuk membiayai studimu dan membantu panti asuhan itu. Anggap ini misi penebusan kita." Arya membaca pesan itu berkali-kali. Godaan untuk melihat karyanya diakui dan kesempatan untuk membantu panti asuhan sangat besar. "Baik Elara, aku akan melakukannya. Tapi jika kau mengkhianatiku atau jika ayahmu menghinaku lagi, aku akan berhenti dan kau akan kembali sendirian di dunia sombongmu." "Aku janji, mulai sekarang kita adalah tim," ujar Elara. Kerja sama rahasia antara Elara dan Arya dimulai dengan intensitas tinggi. Malam hari, setelah semua urusan kantornya selesai, Elara akan menyelinap ke perpustakaan pribadi di rumahnya, membawa laptop dan database Hotel Emerald. Ia tidak bisa bertemu Arya di kantor atau di rumah, jadi pertemuan mereka terjadi secara rahasia di tempat-tempat umum yang tidak terduga. KC 24 jam yang sepi, bangku taman di tengah malam, atau bahkan di mobil Elara yang diparkir jauh dari pengawasan. Arya membawa sketsa dan flash drive berisi desain 3D kasarnya. Elara membawa data anggaran, analisis pasar, dan kebutuhan struktural. Dua pikiran yang sangat berbeda mulai menyatu. "Desainmu ini revolusioner, Arya," ujar Elara suatu malam, matanya berbinar melihat sketsa Arya yang menampilkan resort dengan atap hijau, dinding batu lokal, dan ventilasi alami yang cerdas. "Jauh lebih hemat energi dan menawan daripada desain beton ayahku." "Desain yang jujur, Elara," koreksi Arya. Ia tidak ingin karyanya dikaitkan dengan kemewahan berlebihan. Desain yang menghargai alam, bukan menaklukkannya.
Namun, kerja sama mereka tidak selalu mulus. Perbedaan latar belakang sering memicu pertengkaran kecil. Kita tidak bisa memotong anggaran chandelier kristal sepertiga, Arya. Ini standar minimal hotel bintang 5, protes Elara suatu kali. Justru itu, ganti kristal mahal itu dengan lampu gantung anyaman bambu buatan pengrajin lokal. Itu unik, hemat, dan lebih autentik. Balas Arya, suaranya sedikit meninggi. Elara belajar bahwa uang dan kekuasaan tidak bisa membeli segalanya, terutama idealismenya Arya. Arya belajar bahwa bisnis besar membutuhkan perhitungan yang dingin dan detail yang Elara kuasai. Mereka saling melengkapi, sekaligus saling menguji batas. Sementara itu, di kantor, Farel dan staf proyek mulai curiga dengan perubahan sikap Elara. Elara menjadi sangat tertutup mengenai revisi desain dan sering menolak pertemuan yang tidak perlu. Bapak Wira, ayah Elara, memperhatikan putrinya. "Elara, kamu terlihat lebih hidup akhir-akhir ini, tapi juga lebih lelah. Apa yang sedang kamu kerjakan?" "Proyek Hotel Emerald, Ayah. Aku sedang menggali potensi yang lebih besar, Ayah. Aku sedang mencari visi baru," jawab Elara dengan nada meyakinkan, tetapi ia menghindari tatapan mata ayahnya. Pada malam menjelang batas waktu penyerahan revisi, Arya dan Elara bertemu di sebuah bengkel sepi, tempat Arya biasa membetulkan mobilnya. Mereka berdua begadang menyelesaikan presentasi akhir. Arya memasukkan semua data desain 3D ke dalam flash drive milik Elara. "Ini dia, Elara. Semua harapanku dan cita-citaku ada di dalam flash drive ini. Jaga baik-baik. Ingat, aku hanya butuh kesempatan untuk membuktikan bahwa orang seperti kami juga bisa memberikan yang terbaik," kata Arya, wajahnya tegang. "Aku mengerti, Arya. Aku akan membela desain ini mati-matian," janji Elara, memegang flash drive itu erat-erat. Tiba-tiba, saat Elara hendak beranjak, pintu bengkel terbuka. Di sana, berdiri Bapak Wira dan Farel. Wajah Bapak Wira tampak dingin dan mata Farel memancarkan kemenangan. "Menggali potensi, Elara? Visi baru apa yang kau cari, Nak? Dan kenapa kau mencarinya bersama dia?" tanya Bapak Wira menunjuk ke arah Arya. Suasana di bengkel itu mendadak hening, hanya ada suara deru mesin truk yang lewat di kejauhan. Wajah Bapak Wira memancarkan amarah yang terbungkus oleh kekecewaan dingin. Farel yang berdiri di sampingnya tersenyum sinis. "Ayah, ini bukan seperti yang ayah pikirkan." Elara melangkah maju, mencoba menutupi Arya. "Lalu, apa? Kamu berbohong soal revisi proyek, menyelinap di tengah malam, dan bersekutu dengan seorang pekerja kasar?" Bapak Wira menatap Arya dengan pandangan yang sama persis dengan yang Elara tunjukkan di puncak. Kali ini, penghinaan itu jauh lebih menyakitkan bagi Elara. Dia adalah Arya Wijaya. Dia seorang mahasiswa arsitektur yang jenius, Ayah. Kami sedang membuat desain alternatif untuk Emerald, desain yang jujur, bela Elara, suaranya meninggi. Ia mengeluarkan flash drive itu. "Ini buktinya, kami punya visi yang lebih baik untuk properti kita." Bapak Wira tidak melihat flash drive itu. Matanya terpaku pada Arya. "Arya Wijaya," kata Bapak Wira dengan nada meremehkan. "Pria yang kamu hina dan lempari uang di puncak, bukan? Farel sudah melaporkan semuanya, Elara." "Seharusnya kamu berterima kasih karena dia mengingatkanku siapa teman dan siapa musuhmu." Arya mengambil langkah maju mencoba berbicara. "Pak Wira, saya datang dari niat baik. Desain saya..." "Diam," potong Bapak Wira tajam. "Saya tidak bicara dengan Anda. Saya bicara dengan putri saya." Ia kembali menatap Elara. "Kamu malu dengan duniamu, Elara? Kamu malu dengan nama Pramudita? Kamu pikir bekerja di tempat kotor ini bersama pria ini akan membuatmu menemukan kejujuran? Itu namanya pemberontakan konyol, bukan visi." Bapak Wira mendekati Elara dan merendahkan suaranya. Tetapi setiap kata terasa seperti tamparan. "Dengar, Nak, kamu adalah masa depan Pramudita Group. Kamu harus menjaga image dan fokus pada levelmu. Lupakan semua sampah sentimental ini." Lalu, Bapak Wira memberikan ultimatum yang menghancurkan. "Aku beri kamu pilihan, Elara. Sekarang juga.
Buang flash drive berisi desain bodoh ini, putuskan semua kontak dengan pria ini, dan kembali ke rumah. Atau kamu kehilangan semua, namamu, warisanmu, dan statusmu sebagai putriku. Pilih. Elara menatap ayahnya, matanya dipenuhi air mata. Ia melihat cinta yang keras di mata ayahnya, tetapi cinta yang selalu berbalut kontrol dan kekuasaan. Ia menoleh ke Arya. Arya yang berdiri tegak, matanya memohon agar Elara memilih jalannya sendiri, bukan jalan yang dipaksakan ayahnya. Elara memegang flash drive itu erat-erat. Itu bukan hanya desain, itu adalah simbol penebusan dirinya dan mimpi Arya. Air mata Elara menetes. Ia menatap ayahnya. Ayah, aku... Tiba-tiba, Arya meraih bahu Elara dengan lembut. Jangan Elara, jangan tinggalkan semua yang sudah kamu perjuangkan demi aku. Pilih ayahmu, pilih masa depanmu. Bisik Arya, nadanya penuh kesedihan dan pengorbanan. Arya tahu, jika Elara memilihnya, hidup Elara akan hancur total. Tetapi, hati Elara sudah membuat keputusan. Ia telah melihat kejujuran di mata Arya, dan ia telah merasakan kepalsuan di dunianya sendiri. Elara menghapus air matanya. Ia kembali menatap ayahnya dengan tatapan yang kini tenang dan penuh keteguhan. Ayah, aku sudah memilih. Aku tidak akan membuang flash drive ini, dan aku tidak akan memutuskan kontak dengan Arya. Aku mungkin kehilangan namaku, statusku, dan warisanku, tapi setidaknya aku tidak akan kehilangan diriku sendiri. Pengakuan Elara menggema di bengkel itu. Bapak Wira menatap putrinya dengan tatapan yang nyaris tak bisa dikenali. Tatapan yang bukan lagi penuh amarah, melainkan kehampaan. Baik Elara, suara Bapak Wira terdengar rendah dan bergetar, penuh otoritas. Jika itu pilihanmu, mulai sekarang, kamu bukan lagi bagian dari keluarga Pramudita. Kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun, dan kamu tidak akan menginjakkan kaki lagi di rumah itu atau di kantor itu. Bapak Wira mengalihkan pandangannya ke Farel. Farel, pastikan semua akses digital dan keuangan Elara diblokir, sekarang juga, dan ambil kunci mobilnya. Farel dengan wajah puas segera mengambil kunci mobil sport mewah Elara dari saku jasnya. Ayo Farel, perintah Bapak Wira. Ia berbalik tanpa menoleh lagi, meninggalkan Elara dan Arya di tengah bengkel. Dalam hitungan detik, Elara kehilangan segalanya. Arya segera mendekati Elara yang berdiri membeku. Elara, aku minta maaf, aku tidak menyangka ayahmu akan sejauh ini, ucap Arya, suaranya dipenuhi rasa bersalah. Elara hanya tersenyum tipis, tetapi matanya menahan badai air mata. Aku sudah memilih Arya, tidak ada gunanya menyesal, aku harus terbiasa tanpa semua itu, katanya sambil menunjuk ke pintu. Arya mengerti, Elara baru saja kehilangan seluruh dunianya. Aku akan mengantarmu kembali ke kontrakan, tawar Arya. Tidak, Elara menggeleng. Ayahku sudah tahu di mana kontrakanmu. Itu tidak aman untukmu. Biar aku cari tempat lain. Elara melihat jam tangannya yang mahal, satu-satunya barang mewah yang masih melekat di tubuhnya. Ia segera melepas jam tangan berlian itu. Aku akan menjual ini. Ini cukup untuk menyewa kamar kos yang jauh dari sini dan membeli beberapa kebutuhan. Putus Elara. Arya terkejut dengan kecepatan Elara beradaptasi. Putri yang manja dan sombong itu telah menghilang, digantikan oleh seorang wanita yang penuh ketegasan. Aku akan membantumu. Aku tahu tempat pegadaian 24 jam, dan aku tahu kos-kosan murah yang aman untuk wanita, kata Arya. Mereka pun beranjak. Arya mengantarkan Elara ke sebuah pegadaian kecil. Elara menjual jam tangannya dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai aslinya. Tetapi ia tidak peduli. Uang tunai di tangannya terasa nyata, didapatkan dari keputusan dan pengorbanannya sendiri. Dengan sisa malam yang tersisa, Arya membantu Elara menemukan kamar kos kecil di daerah yang sangat sederhana, jauh dari jangkauan Pramudita Group. Kamar kos itu hanya berisi kasur tipis, lemari reyot, dan kipas angin yang berisik. Jauh sekali dari kamar tidurnya yang berukuran sama dengan apartemen studio.
Saat Arya pamit, Elara berdiri di ambang pintu kamarnya, memandangi wajah Arya di bawah cahaya lampu gang yang remang-remang. "Arya, kenapa kau tidak pernah menerima uang yang kuberikan?" tanya Elara tiba-tiba. Arya tersenyum, senyum yang lembut dan hangat. "Karena bagiku, martabat lebih mahal daripada semua uangmu, Elara. Tapi sekarang, kau sudah membuktikan bahwa kau juga menghargai hal itu. Kau menukarnya dengan warisan ayahmu. Tidurlah, besok adalah hari pertamamu di dunia yang baru." Arya pergi, meninggalkan Elara sendirian di kamar kos kecil itu. Elara menatap ke sekeliling, pada dinding yang mengelupas dan suara dangdut dari kamar sebelah. Ia meremas uang tunai di tangannya. Malam itu, Elara Pramudita yang baru lahir tidur di atas kasur yang keras. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar bebas, meskipun ia kedinginan dan sangat ketakutan. Pagi hari, Elara bangun dengan punggung pegal dan kaget. Suara klakson motor, pedagang sayur berteriak, dan aroma masakan yang menyengat adalah alarm barunya. Ia melihat pantulan dirinya di cermin kamar kos, wajah pucat, rambut berantakan, dan pakaian yang ia pakai semalam. Ia tidak punya pakaian ganti selain beberapa lembar uang hasil penjualan jamnya. Elara mengambil keputusan. Ia harus mencari pekerjaan segera. Ia menghabiskan sisa pagi harinya membeli beberapa potong pakaian sederhana dan sandal jepit di pasar terdekat. Saat ia mengenakan kaos dan celana longgar yang lusuh, ia merasa seolah-olah melepaskan kulit lamanya. Ia tidak lagi bisa bersembunyi di balik merek mahal. Elara lalu mencoba mencari pekerjaan. Dengan gelar sarjana terbaik dan pengalaman manajemen di perusahaan properti terbesar, ia yakin bisa mendapatkan pekerjaan bagus. Namun, kenyataan pahit segera menghadang. Di sebuah kantor kecil, Elara yang sudah biasa memimpin rapat miliaran rupiah, kini harus menunggu giliran di ruang tunggu sempit untuk wawancara sebagai asisten administrasi. "Maaf Nona Pramudita," kata manajer SDM setelah melihat CV Elara, nadanya sedikit tidak percaya dan curiga. "CV Anda terlalu overqualified, lulusan terbaik, pengalaman CEO di usia muda. Kenapa Anda melamar pekerjaan ini? Dan kenapa Anda tidak mencantumkan kontak atau surat rekomendasi dari Pramudita Group?" Elara tidak bisa jujur tentang putusnya hubungan dengan ayahnya. "Saya ingin mencari pengalaman baru dari bawah, Pak. Saya ingin mandiri tanpa bayang-bayang keluarga." Manajer itu tersenyum skeptis. "Sepertinya Anda sedang mencari petualangan saja. Kami butuh orang yang stabil, Nona. Maaf, kami tidak bisa menerima Anda." Elara keluar dari kantor itu dengan kepala tertunduk. Ia menyadari di dunia luar, nama Pramudita bisa menjadi kutukan tanpa didukung oleh uang tunai dan privilege. Orang-orang curiga padanya. Ia mencoba beberapa tempat lagi, toko buku, kafe, bahkan mencoba melamar sebagai resepsionis hotel. Semua menolaknya. Ada yang menolaknya karena CV-nya terlalu bagus, ada pula yang menolaknya karena penampilannya yang kini terlihat biasa-biasa saja, namun auranya masih terlihat kaku dan tidak terbiasa bekerja keras. Menjelang sore, Elara duduk di taman kota, kelelahan, lapar, dan putus asa. Ia mengeluarkan dompetnya. Uangnya mulai menipis. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Arya. "Aku di taman kota, di dekat patung. Jangan khawatir, aku tidak mencari masalah. Aku hanya membawa sesuatu untukmu." Elara segera menghampiri Arya. Arya duduk di bangku taman, di depannya ada 2 bungkus nasi, satu untuknya dan satu lagi untuk Elara. "Kau melacakku?" tanya Elara, sedikit kesal tetapi juga lega. "Tidak, aku hanya tahu orang yang putus asa akan mencari tempat tenang dan aku curiga kau belum makan," jawab Arya santai. "Aku tahu kau bangga, tapi kau harus makan. Aku tidak mentraktirmu. Ini aku beli dengan uang hasil mengantar pupuk tadi pagi. Aku tidak berhutang padamu." Arya menyerahkan nasi bungkus itu. Elara menerimanya dengan air mata yang hampir menetes. Ia membuka bungkusan itu. Nasi hangat, tempe orek, dan telur balado sederhana. Itu adalah makanan paling lezat yang pernah ia cium baunya. Saat makan, Elara menceritakan semua penolakan yang ia terima.
Aku tidak bisa bekerja, Arya. Semuanya menolakku. Nama keluargaku menjadi beban, bisik Elara. Arya mengangguk. Aku tahu, dunia ini memang kejam, Elara. Tapi kau punya sesuatu yang mereka tidak punya. Mindset seorang pejuang. Dan kau punya keahlian. Kau ahli di bidangmu. Arya lalu mengeluarkan sebuah kartu nama usang dari sakunya. Itu adalah kartu nama sebuah pusat pelatihan keterampilan kerja yang biasa digunakan oleh buruh tani di puncak. Aku tidak punya koneksi ke kantor mewah, tapi aku punya koneksi ke dunia yang butuh keahlianmu. Mereka butuh manajer pelatihan yang bisa mengajar perencanaan anggaran dan administrasi untuk para pekerja kebun yang baru memulai bisnis kecil, jelas Arya. Gajinya tidak seberapa, tapi itu pekerjaan yang jujur, dan kau akan dihormati di sana, bukan karena ayahmu, tapi karena kemampuanmu. Elara menatap kartu nama itu, lalu ke wajah Arya. Pria yang ia hina ini kini menjadi jembatan satu-satunya menuju kehidupan barunya. Ia tidak lagi bisa mengandalkan kesombongan, ia harus mengandalkan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Elara mengenakan pakaiannya yang paling rapi namun sederhana dan menempuh perjalanan panjang menggunakan transportasi umum menuju pusat pelatihan keterampilan kerja yang ditunjukkan Arya. Pusat pelatihan itu bukanlah gedung pencakar langit. Itu adalah aula sederhana dengan meja dan kursi kayu yang sudah usang, terletak di pinggiran kota yang berbatasan dengan area perkebunan. Aroma tanah dan getah pohon tercium samar-samar di udara. Elara disambut oleh seorang koordinator yang ramah. Setelah wawancara singkat, berkat pengetahuan dan gelar Elara yang mumpuni, meskipun aneh bagi mereka, ia diterima sebagai pengajar paruh waktu dengan gaji yang sangat minim. Tugas pertamanya, mengajar sekelompok petani dan pekerja kebun tentang cara membuat pembukuan sederhana dan perencanaan modal usaha kecil. Saat Elara memasuki ruang kelas, ia merasa canggung. Ia, yang biasa berbicara di depan dewan direksi yang mengenakan jas mahal, kini berdiri di depan sekitar 20 orang dewasa dengan pakaian kerja lusuh, topi petani, dan mata penuh rasa ingin tahu. Elara membuka mulutnya, tetapi kata-kata profesionalnya tentang analisis return on investment terasa asing dan tidak relevan. Para peserta kelas hanya menatapnya dengan bingung. Tiba-tiba, seorang wanita parubaya mengangkat tangan. "Maaf Nona, bisakah Anda jelaskan apa itu investasi? Kami hanya tahu menanam dan menjual hasil kebun." Elara merasa gagal. Ia tahu ilmunya, tapi ia gagal mengaplikasikannya ke dunia nyata. Ia merasa ingin menangis dan kembali ke dunianya yang nyaman. Saat jeda istirahat, Elara duduk sendirian di sudut, menundukkan kepala. Tiba-tiba, sebuah gelas plastik berisi kopi hitam diletakkan di mejanya. "Kau terlalu banyak menggunakan bahasa dewa, Nona Pramudita," ujar Arya, yang ternyata datang untuk mengantarkan air minum dan makanan ringan untuk peserta pelatihan. Arya tersenyum tipis. Mereka bukan direktur Elara, mereka adalah petani dan buruh. Gunakan bahasa mereka, jangan bicara soal miliaran, tapi bicara soal bagaimana modal 1 karung pupuk bisa jadi modal 2 karung pupuk di musim depan. Elara menatap Arya, matanya berterima kasih. Ia sadar, Arya tidak hanya menyelamatkannya dari jurang di puncak, tetapi juga dari jurang arogansi intelektualnya. Ketika kelas dimulai lagi, Elara menarik nafas dalam-dalam. "Baik bapak-bapak, ibu-ibu, lupakan semua yang saya katakan tadi," kata Elara. "Hari ini kita bicara soal profit, hasil panen bapak-bapak dan ibu-ibu yang kita sebut emas hijau di sini. Bagaimana caranya emas hijau ini bisa membawa kita membeli motor baru atau membiayai sekolah anak-anak kita? Mari kita mulai dari pembukuan paling sederhana." Elara mulai mengajar dengan bahasa yang membumi, menggunakan contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari mereka. Ia bahkan sesekali bercerita tentang kekonyolannya saat pertama kali ke puncak. Para peserta mulai tertawa, bersemangat, dan aktif bertanya. Melihat mata mereka yang berbinar penuh pemahaman, Elara merasakan getaran emosi yang belum pernah ia rasakan saat menghasilkan triliunan rupiah di meja rapat.
Ini adalah kepuasan yang murni. Di luar jendela, Arya tersenyum. Ia melihat Elara yang dulu meremehkan, kini duduk di meja reyot, tangannya sibuk mencatat, wajahnya penuh keringat, dan auranya memancarkan kerendahan hati yang memesona. Malam itu, Arya mengantar Elara pulang ke kosannya menggunakan mobil baknya. Di tengah perjalanan, Elara menyerahkan selembar uang tunai. "Ini, uang bensinmu dan fee karena sudah menjadi konsultan pribadiku," kata Elara sambil tertawa ringan. Arya menerimanya, tapi tidak menolak. "Tumben, kau memberikannya tanpa dilempar," canda Arya. "Aku sudah tidak punya hak untuk melempar uang, dan aku sudah tahu, uang yang kau terima dari keringatmu jauh lebih berharga daripada yang kukira," jawab Elara matanya serius. Arya menatap Elara. "Kau sudah berubah, Elara. Kau sudah memilih yang benar." Minggu-minggu berlalu. Elara menjalani hidup barunya dengan penuh dedikasi. Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan sederhana di kamar kosnya, lalu berangkat mengajar. Ia tidak lagi peduli dengan penampilannya. Ia lebih peduli pada keberhasilan peserta pelatihannya dalam mengelola keuangan mereka. Hubungannya dengan Arya semakin dekat. Arya sering membawakan kopi atau makan siang untuk Elara, dan mereka menghabiskan sore bersama, membahas rencana Arya untuk kuliah dan proyek impiannya. Arya adalah satu-satunya jembatan Elara menuju dunia yang ia pilih. Suatu sore saat mereka sedang makan nasi bungkus di warung pinggir jalan, Arya membuka topik yang sudah lama mereka hindari. "Elara, bagaimana dengan flash drive itu?" tanya Arya. "Desain alternatif Hotel Emerald kita. Apa kau sudah benar-benar melupakannya?" Elara menghela napas. Setelah konfrontasi dengan ayahnya, ia menyimpannya dengan aman di dalam sebuah kotak logam kecil di dasar lemari kosnya. "Aku tidak melupakannya, Arya. Aku hanya tidak tahu harus berbuat apa. Jika aku maju dan menunjukkannya ke dewan direksi, ayahku pasti akan menganggapnya sebagai serangan langsung. Dan aku tidak mau ayahku semakin membencimu." Arya meletakkan sumpitnya. "Kau mungkin sudah meninggalkan duniamu, Elara, tapi jangan tinggalkan visi yang kau perjuangkan. Desain itu bukan hanya tentang hotel, itu tentang membuktikan bahwa pembangunan juga bisa beretika. Itu martabat kita, Elara." Tepat pada hari itu, sebuah kabar mengejutkan datang. Saat Elara sedang mengajar, ia melihat seorang peserta pelatihannya membaca koran. Di halaman depan, terpampang berita besar tentang Pramudita Group. Hotel Emerald mengubah konsep. Konglomerat Wira Pramudita tampilkan visi baru, arsitektur organik dan berkelanjutan. Jantung Elara berdebar kencang. Ia segera meminjam koran itu. Matanya menyapu artikel, dan ia terkejut melihat ilustrasi desain hotel yang disajikan. Itu adalah desain Arya. Atap hijaunya, dinding batu lokalnya, bahkan skema ventilasi alaminya. Desain yang mereka buat berdua kini terpampang sebagai wajah baru Pramudita Group. Namun, ada satu hal yang hilang, nama Arya. Artikel itu menyebutkan bahwa perubahan konsep ini adalah ide visioner dari dalam perusahaan yang diinisiasi oleh Direktur Utama sendiri, Bapak Wira, dan diimplementasikan oleh manajer proyek, Farel. Tidak ada satupun kata yang menyebutkan Elara, apalagi Arya Wijaya, sang arsitek sesungguhnya. Ayah Elara telah mengambil desain itu, desain yang Elara pertaruhkan seluruh warisannya dan mengklaimnya sebagai milik perusahaan demi menutupi kesalahannya sendiri. Elara merasa marah tetapi juga terluka. Ayahnya mencuri karya seni Arya, tetapi pada saat yang sama, ia juga membenarkan visi yang Elara perjuangkan. Elara segera menemui Arya. Saat ia menunjukkan koran itu, Arya hanya menatapnya lama, ekspresinya antara kaget dan kecewa. "Aku sudah bilang, Elara, jangan percaya pada permainan orang kaya," ucap Arya, suaranya sedih. "Ayahmu tidak hanya mencuri karyaku, tapi dia juga membuktikan bahwa baginya, martabat kami tidak ada harganya." Elara mengepalkan tangannya. Rasa bersalah karena telah membawa Arya ke dalam masalah ini, dan amarah karena ketidakadilan yang dilakukan ayahnya memuncak. "Kita tidak bisa diam saja, Arya. Kita akan tuntut keadilan." "Ini adalah klimaks terakhir kita," kata Elara dengan suara tegas, matanya berkobar penuh tekad.
Ia telah kehilangan segalanya, dan ia tidak akan membiarkan mimpi Arya ikut dicuri. Elara dan Arya tahu mereka tidak bisa melawan Pramudita Group di jalur hukum resmi. Mereka tidak punya uang, tidak punya pengacara handal, dan Bapak Wira terlalu kuat. Kita tidak akan melawan ayahmu di pengadilan, Elara. Kita akan melawannya di pengadilan opini publik, putus Arya. Mereka pun menyusul strategi. Arya memiliki bukti digital mentah dari sketsa desainnya. Elara memiliki pengetahuan tentang kelemahan internal perusahaan, dan yang terpenting, dia tahu bagaimana menarik perhatian media. Elara menulis sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada ayahnya dan Dewan Direksi Pramudita Group. Surat itu bukan berisi cacian, melainkan pengakuan yang jujur dan menyentuh. Ia menceritakan perjalanannya, bagaimana ia, putri konglomerat yang sombong, meremehkan seorang pemuda jujur bernama Arya di puncak. Bagaimana ia dihukum oleh takdir dengan kehilangan segalanya. Bagaimana ia menemukan kebenaran dan martabat dalam desain organik Arya. Dan bagaimana ayahnya, demi menyelamatkan muka, mencuri visi yang mereka perjuangkan. Elara juga memasukkan detail teknis desain Arya yang tidak mungkin diketahui publik, hanya untuk membuktikan keasliannya. Malam itu, Elara dan Arya mengunjungi sebuah kantor berita kecil yang dikenal kritis terhadap konglomerat besar. Elara menggunakan sisa koneksi media sosialnya untuk memviralkan surat terbuka itu, didukung oleh data sketsa Arya. Dampak dari surat terbuka itu meledak dalam semalam. Semua media sosial, portal berita, dan saluran gosip membicarakan hal ini. Putri mahkota yang diusir kini membongkar pencurian ide ayahnya sendiri demi membela pria miskin yang pernah ia hina. Kisah penebusan Elara yang dipadukan dengan penghinaan awal dan pengorbanan dramatisnya menjadi headline viral di seluruh negeri. Di kantor Pramudita Group, kekacauan terjadi. Dewan direksi panik, Farel menghilang. Bapak Wira menghadapi tekanan luar biasa dari investor yang menuntut kejelasan etika perusahaan. Keesokan harinya, Bapak Wira memanggil Elara, bukan ke kantor mewahnya, tetapi ke sebuah restoran di pinggir kota. Arya ikut menemani Elara. Pertemuan itu adalah konfrontasi terakhir. "Kamu menghancurkan reputasiku, Elara," kata Bapak Wira, wajahnya lelah dan menua. "Ayah menghancurkan martabat Arya, dan itu jauh lebih buruk," balas Elara. Kini ia berbicara setara, tidak lagi sebagai anak yang takut. "Kami tidak menuntut uang, Ayah. Kami hanya menuntut pengakuan." Arya menyerahkan sebuah dokumen kecil kepada Bapak Wira. Itu adalah perjanjian sederhana, pengakuan resmi dari Pramudita Group bahwa Arya Wijaya adalah desainer konsep utama Hotel Emerald. Sebagai imbalannya, Arya akan memberikan hak patennya kepada perusahaan tanpa menuntut royalti, asalkan Pramudita Group bersedia membiayai studinya hingga lulus dan menjadikan panti asuhan kasih bunda sebagai salah satu mitra penyedia kebutuhan resort. Bapak Wira membaca dokumen itu. Ia menatap Arya, yang kini terlihat lebih kuat dan bermartabat. Ia menatap Elara, yang kini terlihat lebih bahagia dan meyakinkan daripada saat ia masih memakai berlian. Setelah keheningan yang panjang, Bapak Wira menutup mata. Ia kalah, bukan oleh musuh bisnis, tetapi oleh integritas putrinya sendiri. "Baik," bisik Bapak Wira. "Aku akan mengakui Arya di depan publik. Aku akan menepati semua janji yang kalian minta." Elara dan Arya saling pandang. Mereka telah memenangkan pertarungan martabat. Sesuai janji Bapak Wira, seminggu kemudian Pramudita Group mengadakan konferensi pers besar. Kali ini bukan untuk meluncurkan proyek, melainkan untuk meminta maaf secara publik dan mengumumkan kolaborasi baru. Di podium berdiri Bapak Wira yang terlihat tenang namun rendah hati. Di sampingnya berdiri Arya Wijaya yang mengenakan kemeja rapi yang dibelikan Elara. Arya terlihat gugup, tetapi memancarkan aura martabat yang kuat. Bapak Wira memulai dengan pengakuan yang mengejutkan publik. "Saya, Wira Pramudita, mengakui bahwa ide cemerlang untuk konsep Hotel Emerald yang baru ini datang dari seorang arsitek muda idealis yang tidak lain adalah Bapak Arya Wijaya. Kami mengakui telah melakukan kesalahan etika dengan tidak mencantumkan namanya di awal, dan hari ini kami memperbaikinya." Sorotan kamera tertuju pada Arya. Arya berbicara, suaranya pelan tetapi jelas.
Saya berterima kasih atas pengakuan ini. Saya percaya, desain yang jujur akan selalu mencari jalannya. Visi saya adalah membangun dengan hati, dan saya senang Pramudita Group akhirnya mau melihat ke arah itu. Di barisan paling depan audiens, Elara duduk di samping koordinator pusat pelatihan, bukan di kursi VIP mewah. Elara tersenyum bangga. Ia tidak lagi peduli dengan sorotan media. Ia telah berhasil membela orang yang ia cintai dan membuktikan idealismenya. Setelah konferensi pers, Bapak Wira mendekati Arya. Ia mengulurkan tangannya. "Arya, terima kasih sudah mengajarkan saya tentang kejujuran dan martabat," kata Bapak Wira. Arya menjabat tangan Bapak Wira dengan tulus. "Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk membuktikan diri, Pak." Saat Bapak Wira beranjak, ia berhenti di depan Elara. Ia tidak bicara soal bisnis atau warisan. Ia hanya menatap putrinya yang kini terlihat berseri-seri dalam kesederhanaannya. "Papa bangga padamu, Elara," bisik Bapak Wira. Itu adalah ucapan tulus yang Elara tunggu selama bertahun-tahun, jauh lebih berharga daripada semua uang di dunia. Bapak Wira lalu memberikan sebuah amplop. "Ambillah, itu bukan uang warisan. Itu gaji pertamamu sebagai konsultan etika proyek dan pembangunan berkelanjutan di Pramudita Group. Posisi baru yang dibuat khusus untukmu." Elara kaget. "Tapi ayah bilang aku dipecat." "Kamu memang dipecat sebagai putri mahkota yang sombong, Nak. Tapi kamu diterima sebagai Elara, wanita yang berani berjuang demi kebenaran. Kamu pantas mendapatkan tempat itu," jawab Bapak Wira, matanya dipenuhi kasih sayang. Arya tersenyum melihat interaksi itu. Elara kini mendapatkan kembali tempatnya, tetapi dengan syarat dan nilai yang baru. Arya lalu mendekati Elara. "Kau kembali ke dunia penthouse lagi, Nona Pramudita?" Elara tertawa. "Tidak, Arya, aku tidak akan kembali. Aku akan berada di tengah-tengah menjadi jembatan antara dua dunia ini. Dan aku akan terus mengajar di pusat pelatihan. Lagi pula, siapa yang akan mengawasimu agar kau tidak menggunakan bahasa dewa lagi saat presentasi?" Mereka berdua tersenyum. Perjalanan panjang dari penghinaan hingga penebusan itu telah mengubah segalanya. Elara tidak lagi sombong, Arya mendapatkan mimpinya, dan Bapak Wira belajar tentang etika. 1 tahun berlalu dengan cepat, kehidupan Elara berubah total. Ia menolak tawaran ayahnya untuk kembali ke apartemen mewah. Ia memilih untuk tetap tinggal di kosan sederhananya, hanya pindah ke unit yang sedikit lebih besar. Ia juga tetap mengajar paruh waktu di pusat pelatihan, menjadi inspirasi bagi banyak petani. Secara profesional, Elara sukses di posisi barunya sebagai konsultan etika proyek di Pramudita Group. Ia memastikan setiap proyek tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal dan lingkungan, persis seperti visi Arya. Arya sendiri kini menjadi mahasiswa arsitektur yang bersemangat, didukung penuh oleh beasiswa dari Pramudita Group. Ia juga menjabat sebagai arsitek junior paruh waktu untuk proyek Hotel Emerald. Desain organik yang ia ciptakan sedang dalam tahap konstruksi, menjadi perbincangan hangat di kalangan arsitek dan pengembang properti. Suatu sore, Elara dan Arya mengunjungi lokasi pembangunan Hotel Emerald di Puncak. Mobil sport Elara yang dulu mogok sudah diganti dengan mobil yang lebih sederhana dan tangguh, yang sering ia kendarai sendiri. Mereka berdiri di puncak bukit memandangi resort yang mulai terbentuk. Itu adalah bangunan yang menyatu dengan alam, jauh dari kesan angkuh. "Kau ingat, Arya? Dulu aku berdiri di sini dengan sepatu hak tinggi, basah kuyup, dan menghinamu," kenang Elara sambil tertawa pelan. "Aku ingat, Elara, dan aku ingat jaket bauku yang kau pinjam. Itu jaket yang sama yang kupakai saat kau melemparkan uangmu ke tanah," balas Arya tersenyum jahil. "Aku bersyukur aku sangat sombong hari itu," kata Elara. "Jika aku tidak begitu angkuh dan dihukum oleh ayahku, aku tidak akan pernah meninggalkan sangkar emas itu. Aku tidak akan pernah tahu cara mencari kebahagiaan sejati." Arya menggenggam tangan Elara, tangan yang kini lebih kasar karena sering memegang kapur tulis dan blueprint, bukan lagi piala penghargaan.
Dan aku bersyukur mobilku mogok, karena jika tidak, aku hanya akan melihatmu sebagai wajah cantik di poster, tanpa tahu bahwa di balik image itu ada hati yang kuat dan idealis, ujar Arya tulus. Hubungan mereka tidak lagi soal perbedaan status, melainkan soal saling menghormati dan mendukung mimpi. Mereka adalah jembatan yang menyatukan dua dunia, dunia kekayaan yang kini beretika, dan dunia kerja keras yang kini berkesempatan. Di tengah pembicaraan mereka, ponsel Elara berdering. Itu panggilan dari Bapak Wira. "Elara, malam ini ada jamuan makan malam formal di rumah, bukan jamuan bisnis, hanya kita bertiga," ujar Bapak Wira, suaranya hangat. "Papa merindukan obrolan santai di meja makan, bawa Arya bersamamu. Jangan lupa, dress code-nya sederhana dan jujur." Elara tertawa kecil, ayahnya telah benar-benar berubah. Malam itu, Elara kembali menginjakan kaki di rumah mewahnya. Kali ini, ia datang sebagai dirinya yang sejati, mengenakan gaun sederhana namun elegan, didampingi Arya yang tampil rapi, tetapi masih memancarkan kerendahan hati. Saat mereka memasuki ruang makan, Elara melihat perbedaan. Meja makan itu tidak lagi dihiasi piring kristal atau hidangan hot cuisine. Hanya ada masakan rumahan sederhana yang disiapkan khusus oleh Bapak Wira, sup ayam hangat, nasi liwet, dan sambal terasi. Jauh dari citra jamuan konglomerat yang biasanya angkuh. "Selamat datang, Nak. Arya," sambut Bapak Wira, tersenyum tulus. Suasana makan malam itu hangat, dipenuhi obrolan ringan tentang proyek dan perkembangan pusat pelatihan. Tidak ada lagi ketegangan bisnis atau sindiran status sosial. Di tengah makan, Bapak Wira menatap Elara dan Arya bergantian. "Aku sering berpikir, Elara, selama ini aku mengira uang bisa membeli segalanya, termasuk kebahagiaan dan harga diri," kata Bapak Wira, suaranya sedikit serak. "Aku memaksamu menjadi diriku, dan itu membuatmu sombong dan tidak bahagia. Kalian berdua, dengan keberanian kalian membela martabat, mengajarkan aku bahwa nilai sejati tidak bisa diukur dengan angka." Elara menggenggam tangan Arya di bawah meja. Ia merasa lega. Perjalanan panjang dari penghinaan publik hingga rekonsiliasi ini akhirnya membuahkan kedamaian. "Aku dulu meremehkan Arya, Ayah, karena aku meremehkan kerja kerasku sendiri. Ketika aku tidak punya apa-apa lagi, aku baru sadar bahwa skill dan prinsip jauh lebih berharga daripada semua aset Pramudita Group," ujar Elara. Arya mengangguk. "Dan Nona Elara mengajarkanku bahwa tidak semua kekayaan itu jahat. Kekayaan, jika dikelola dengan hati yang jujur, bisa menjadi sumber kebaikan yang besar." Setelah makan malam, Arya berpamitan karena harus kembali ke asrama kampusnya. Di teras depan, di bawah cahaya lampu yang teduh, Arya memandang Elara. "Misi penebusan kita sudah selesai, Elara. Kau sudah menjadi jembatan." "Aku sudah mendapatkan mimpiku," kata Arya, matanya penuh cinta. Elara tersenyum, matanya membalas perasaan Arya. "Dan aku sudah mendapatkan martabatku kembali, Arya. Tapi ada satu hal lagi yang harus aku pastikan." Elara mendekat, lalu mencium pipi Arya dengan lembut. "Janji padaku, saat resort itu selesai, kita akan menjadi pengunjung pertama. Bukan sebagai putri mahkota dan kutu jalanan, tapi sebagai..." Arya menyentuh pipinya, senyumnya semakin lebar. "Sebagai sepasang manusia yang berjuang bersama dan saling mencintai." Mereka berpelukan singkat, janji yang tulus terjalin di tengah kemewahan yang kini terasa hangat. Kisah Elara dan Arya adalah bukti bahwa martabat selalu lebih mahal daripada berlian. Kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kemewahan atau status yang angkuh, tetapi dalam keberanian untuk melepaskan topeng, mengakui kesalahan, dan berjuang demi nilai-nilai yang benar. Elara yang sombong menemukan kerendahan hati dan cinta sejati dalam diri pria yang pernah ia hina. Arya yang miskin mendapatkan kesempatan dan pengakuan karena idealismenya. Keduanya akhirnya mencapai happy ending yang didasari kejujuran dan rasa saling menghormati. Ambil ini, upahmu karena sudah